Selamat malam Ibu Silviana Murni. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ya, saksikan podcast kami di Tamrin 10 Podcast, Tamrin 10 Food and Creative Park. Bang Amran keren. Ya, Ibu Silvi, apa kabar Bu Silvi? Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. senang. Ya, saya juga merasa to be honor ya Bu ya. Bisa interview, bisa podcast langsung sama legend ya. Saya bilang legend sih Bu ya. Legend kok bisa Ibu legend ya? karena selama ini saya hanya ngelihat Ibu itu di TV loh, Bu. Gara-gara pilkada. Saya itu ya kalau sama kayak orang berpengalaman kayak Ibu lah ya, saya katakan pejabat atau apapun ya, tapi saya lihat Ibu bukan pejabat sih menurut saya. Emang betul. Saya lihat Ibu Rakyat. rakyat, pekerja ini Bener. sosial Semuanya kayak saya seperti itu. urusin. Iya. Bener. Saya makanya nggak cocok jadi politisi, nggak cocok. Ibu politisi terpaksa kayaknya Bu ya. Terpaksa. Tapi memang karena harus di posisi itu baru Ibu bisa berkarya banyak ya. Enggak, Nggak saya juga ya? dari mulai masuk saya bekerja tidak mengenal ruang dan batas waktu. Iya ya Bu ya. 24 hours on call. Ibu dari mulai tahun 85 ya? Tahun 85 saya kerja. 85 itu udah ASN PNS Bu ya? Ada PNS, Udah tapi saya PNS. resmi loh. Iya, ikut tes di Tes. Senayan 10.000 yang diterima cuma sekitar 1.500-an. Dan waktu itu juga pendidikan orang Jakarta nggak tinggi-tinggi ya Bu ya? Alhamdulillah. Karena jarang masih ya. Saya S1. Iya. Alhamdulillah masuk, Iya. udah punya anak. Oh, Udah saya kalau sekarang kan nggak bisa ya Bu ya? bisa juga, kenapa enggak? Oh iya bisa ya. Yang penting usia, Usia ya. dan lulus tes. Nama lengkap Ibu Silviana Murni ada Profesor Dr. Haja Silviana Murni SH MSI. Ada lagi nggak Bu? Yang lupa saya bilang. Jangan-jangan ngelihat itu ya. Wikipedia. Wikipedia. Ibu lahir. Banyak hoax-hoax di situ. Enggak lah Bu, Wikipedia terpercaya Bu ya. Oh, iya. Saya nggak ngelihat dari gosip-gosip. Jakarta 11 Oktober tahunnya nggak perlu dibilang ya Bu ya. 58 kenapa Oh iya, sih? dibilang juga. Saya nggak pernah takut sama usia. Amin ya Bu. Karena itu artinya peringatan buat saya supaya saya makin bekerja lebih banyak lagi. Iya. Karena akhirnya makin kita berkurang loh. Kalau kita umurnya naik itu berarti kita makin berkurang umurnya. Ya, Kalau kita harus berpacu dengan saya pengen bertanya ke ibu, sosok seperti Ibu ya. Ibu nggak kangen liburan, nggak kangen bersama keluarga? Setiap saat liburan kok, gimana sih? Di sini saya Masa liburan, sih? saya bisa ketemu orang, saya bisa ketawa-ketawa. Itu liburan bagi Ibu? Pokoknya setiap hari, setiap detik adalah waktu bekerja saya sekaligus liburan saya dan saya enjoy. Tapi pressure-nya Bu gimana? Ibu menerima keluhan-keluhan orang? Di sini udah ada filter gitu. Di ini saya karena Ada udah otomatis kebiasaan filter kali ya? Saya dari SMP Karang Taruna, Iya benar. Dari SMP saya udah Karang Taruna. Ibu SMA aja udah OSIS. Yes. Udah terpilih jadi BBKS, Badan Keamanan Lalu Lintas. Saya udah capek kalau ngeliat track recordnya Ibu, saya capek sih Bu. Tapi saya happy banget. Setiap pekerjaan itu merupakan tantangan buat saya. Iya ya. Dan saya selalu menjaga silaturahim dengan siapa saja. Hari ini sebenarnya saya mau ngebahas tentang pasti tidak jauh-jauh dari Betawi kalau sama Bu Silvi. Yes. Bu Silvi itu nggak jauh-jauh dari Betawi, asli orang Betawi. Asli Betawi. Lahir di Jakarta. Ibu Jakarta saya, lahir ya? saya, bapak saya dari Jatinegara, ibu saya dari Cikini. Nggak jauh-jauh. Jauh-jauh Cikini si Gonang dia, aku begini karena si dia. Ya, cakep. Gitu. Jadi sekarang kesibukan Ibu apa Bu? Ya paling tidak saya sebagai senator DPD RI dan alhamdulillah tahun pertama 2019 2020 saya terpilih menjadi ketua Badan Akuntabilitas Publik. Apa itu Bu? Jadi ini kerjaannya sama BPK, BPKP, KPK, Ombudsman. Serem ya? Serem-serem Bu. Serem. Tapi ya mungkin karena memang saya birokrat 31 tahun di Pemprov DKI, 7 gubernur saya ikutin, alhamdulillah dapat amanah 11 jabatan dan selalu alhamdulillah perempuan pertama di jabatan itu. Saya bersyukur dan ini kalau dalam bahasa Arab fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya nikmat mana lagi kah yang mesti engkau dustakan Mpok Silvi gitu kan. Jadi artinya saya harus makin bersyukur dan saya harus berbuat lebih banyak untuk orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi banyak buat saya. Iya benar. Karena itu saya punya cita khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana saya menjadi sebaik-baik manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Ya.
Saya nongkrong di sini, saya jalin silaturahmi. Iya. Saya nongkrong di sini, UMKM Betawi muncul. Yes, beranda Betawi. Beranda Betawi. Tapi ingat loh, beranda Betawi bukan hanya ada di Tamrin 10, Yes. tapi ada di 5 wilayah kota dan ada di perpustakaan itu. Di perpustakaan kan perpustakaannya jarang ada orang yang lihat ya. Iya. Saya pikir saya bikin apa ya sebab orang mau ke perpustakaan jadi dia cerdas, pintar gitu. Saya pikir bikin beranda Betawi, kan kita kan kearifan lokal di Jakarta. Beranda di situ ada literasi tentang Betawi dan bisa dipakai untuk selfie. Yes, Instagramable Ibu. Iya, Instagramable. Terus kemudian saya kasih buku-buku tentang Betawi, buku-buku umum, semua saya kumpulin, saya beli sendiri, saya kasih sendiri, terus saya langsung bina dan saya kontrol terus. Ibu sempat waktunya? Harus ya, bukan sempat apa enggak ya? Soalnya soal manageable. Iya. Saya harus mampu memanage waktu-waktu saya. Ya, hubungan saya sama suami saya masih mesra loh gitu. Iya, saya lihat. Kalau anak saya sama cucu saya harus itu mesti, kan cinta itu seperti tumbuhan. Iya. Harus disiram. Ya, siramnya dengan apa? Dengan kata-kata, dengan manja-manja. Komunikasi gitu. ya Bu ya. Komunikasi. Sekarang dia lagi di Al Jazeera katanya. Saya bilang, iya Pak, Mama lagi di Tamrin 10 gitu kan. Oke, nanti ketemu Mama kesini apa Papa kesana? Mama ke situ aja deh. Oke, sebentar podcast dulu. Oh iya. Kita ketemu. Kalau sama Bapak kayaknya anak muda banget kayaknya, masih mesra-mesraan gitu ya. Alhamdulillah. Bapak juga jiwanya muda gitu ya. Dan ganteng lagi. Iya, amin. Oh enggak, memang bener. Kok jangan amin. Ya, jadi kita hari ini ngebahas tentang saya agak ini loh, seorang anggota DPD ya saat ini. Pejabat negara. Pejabat negara. Ibu masih sempatnya aja ngurusin UMKM, Bu. Alhamdulillah, karena gini ya, saya pikir siapa lagi yang mengurusin kalau bukan kan orang Betawinya udah ada sendiri. orang junior Ibu yang di bawah Ibu. Tapi siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya network? Kenapa Ibu harus langsung gitu? Karena gini. Gak yakin Bu, gak yakin sama orang? No. Saya harus bergerak begini. Tapi nanti kan saya lepas. Iya. Ya sekarang kan saya lepas. Ya, saya bilang jalan. Ingat loh, saya tidak mengambil keuntungan apapun. Saya bilang, Anda atur sendiri, listriknya atur sendiri, ini sendiri, jualnya atur sendiri. Pokoknya kalian harus mampu. Tapi kalian di tempat yang prestisius. Ya, Terima kasih loh sama Pak Anies. Amin. Luar biasa Pak Anies. dibikin seperti Thank you, ini. Pak Anies. Keren. Kasih Pak Anies. Idenya Pak Anies loh. Iya benar. Saya bilang terima kasih. Saya punya di pojokan, tempatnya strategis. Jadi ini juga apa, tempat nongkrong saya. Iya. Bagaimana supaya orang bisa kemari? Iya. Halo, saya bilang mau wawancara misalnya di mana? Tamrin 10. Iya. Bu Silvi punya rumah ya? Ini punya Bu Silvi ya? Ini punya UMKM. Iya, bukan punya Bu Silvi loh. Bukan ya. Sama sekali bukan. Dan saya hanya menghimpun. Saya juga bilang ini pakai asesor. Saya bilang Pak Amran itu hebat. Jadi kalau misalnya mau jualan di sini silahkan. Tapi ketika nggak laku, mohon maaf, mundur sendiri. Saya bilang. Nanti datang lagi di asesor lagi. Tapi kita bina terus. Kita terus bina. Kita mundur, tapi dia bilang nanti perbaikin dulu. Saya kasih ilmunya begini-begini. Balik lagi boleh. Iya. Jadi pokoknya bagaimana saya menghimpun semua lah. Kalau kalian nggak mau dagang, titipin aja juga boleh. Nih, biar Polto kan titipan nih. Boleh, saya bilang. Atur harganya. Produk-produknya loh. Banyak. Ini masih sebagian loh. Sebagian. Ini bir peletoknya misalnya kayak gitu kan. Ini ada yang apa kemasan bubuk, ada yang langsung jadi. Ini Ibu kurasi? Iya. Dari saya dulu yang pertama kurasinya. Ibu langsung cobain? Baru. Langsung cobain? Cobain langsung. Ke tempatnya lagi tempat bikinnya. Oh, pabriknya langsung. Tempat bikinnya langsung foto sama Dan ini perorangan ya Bu ya? Perorangan. Dan saya selalu promosi. Saya punya niat bahwa setiap saya ke tempat orang, saya harus promosiin. Harus ada sesuatu yang dia bisa mengambil keuntungan buat dia. Kalau buat saya kan saya udah selesai. Iya. Urusan dunia saya udah selesai kok. Anak saya 2. Punya istri. Kalau yang laki punya istri, yang perempuan punya laki. Enggak yang laki punya laki. Jangan dong. Aduh. Nah, untuk bilang kan. Nah, jadi saya punya cucu 5. Kurang apa lagi saya? Kurang banyak Bu. Artinya Allah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Anak saya 1 master dosen. Terus kemudian istrinya kerja di UN, UNESCO. Nah, kemudian 1 lagi dokter spesialis. Punya suami dokter spesialis. Apa lagi hidup saya? Tapi belum kalah. Ibu masih menang profesor Ibu. Makanya kata dia, aduh mama pusing deh, mama kok bisa begini. Itu berkat suami saya loh. Ibu profesor loh Bu. Suami saya itu luar biasa. Dialah yang menjadikan saya, alhamdulillah Allah kasih gerakannya. Menjadikan saya master, menjadikan saya dokter, sampai akhirnya saya guru besar. Motivasi ya Bu, dari Bapak ya? Bukan hanya motivasi, dia pesan sama saya cuma 2 hal waktu saya mulai kerja. Waktu kita menikah dia bilang gini, boleh gak saya kerja? Karena saya ini dari awal udah aktivis. Saya bilang saya harus bekerja, harus berbuat sesuatu. Kata dia gini, 2 hal yang Papa pesan. Kalau soal kerja, saya punya ibu, punya anak adik perempuan 3, semuanya kerja. Kata, jadi gak pesan buat dia. Tapi 2 pesannya. 1 kata dia, yang pertama, kerjalah profesional. Jangan pikirin duit.
Duit urusan Itu yang saya. susah zaman sekarang, Bu, ya. Oh, duit urusan saya imam di keluarga. Oh, Bapak yang tanggung Bapak, jawab. jadi mama kerja aja profesional, jangan Hmm. mikirin duit. Hmm. Makanya alhamdulillah karir saya bisa sampai eselon 1, Oh. bahkan saya sampai 4E. Artinya apa? Saya nggak dibebani dengan Bapak nggak pernah nuntut apa-apa nggak ya? pernah. Yang kedua, sekolah sampai tamat. Walaupun sebenarnya ya maaf, gaji Ibu juga lumayan sebenarnya ya. Gedean dia dong dulu. Oh, tetap ya Bapak Iya, ya. dia kan kerja di swasta Iya. asing. Dan Bapak juga kan, udahlah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita udah nggak mikirin duit. Iya, udah selesai Buat lah. apa sih makannya juga masih cimik-cimik gitu. Tetap makan nasi kan, Bu ya? Makan banget. Masih makan. Nah, artinya saya sekarang harus berbuat lebih banyak, termasuk UMKM. Kasihan loh, apalagi dalam kondisi pandemi. Saya terima kasih sama Pak Amron mau ngasih saya tempat saya strategis. Saya juga welcome, Bu. Pokoknya teman-teman datang ke Tamrin 10 itu tempat yang luar biasa. Amin. Udah tempatnya enak, terbuka. Ini nggak bayar loh. Nggak takut COVID loh, nggak takut COVID. Oh, terbuka, Bu. Nggak bayar lagi. Terbuka. Udah gitu ya kita bisa buka, kalau mau makan kita bisa kita buka. Selama prokesnya diikutin. Prokesnya diikutin. Aduh, alhamdulillah luar biasa. Yeah. Satu-satunya dari semua Tamrin 10 yang ada ondel-ondelnya cuman beranda Betawi. Ya kan Betawi, Bu. Iya. Masa ada makanan Manado ada Betawi, ada ondel-ondel, Bu? Gimana nyambung? Jadi ini benar-benar eye catching. Kalau datang beranda Betawi ada ondel-ondel di sana. Iya. Nah, sekarang saya mau ini yang uniknya. Ibu DPD, kapan dan bagaimana cara Ibu nge-grab menggrab orang-orang UMKM ini? Apakah Ibu hanya nyuruh tim Ibu nyari? Tidak pernah. Saya suruh tim saya siapin ide-idemu, tapi ternyata banyakkan saya idenya. Tetap aja. Udah gitu ya maklum kan anak-anak muda semua, pengalaman masih kurang. Terus saya bilang anterin saya, cari tempatnya, kalau perlu kita naik motor. Saya naik motor, saya liatin cara bikinnya. Karena masuk ke dalam-dalam, Ibu ya? Oh, masuk ke sampai cicit, tapi begitu-begitu naik motornya juga. Nah udah dapet, terus saya bilang, kamu nggak nanti dagang di sini, tapi ikut aksesori ini begini-begini. Iya. Udah, saya bina banget gitu. Ingat ya, saya nggak mau. Kalau saya misalnya datang ke sana ini, saya beli. Ini bukan tenan-tenan perusahaan pelaku baru ya, bukan ya? Enggak, dia ada pelaku baru, ada bukan pelaku baru. Artinya dia baru merintis. Baru. Gitu. Dan saya memang lebih suka mengangkat mereka yang baru-baru, supaya dia punya semangat hidup gitu kan. Alhamdulillah. Ya kerak telur, itu kan punya komunitas. Iya. Tapi cari ternyata yang banyak loh kerak telur komunitas banget, banyak banget di 5 wilayah kota banyak banget. Saya bilang cari yang kira-kira enak tapi baru mulain. Oh ada. Pertama Bang Dul nih, Bang Dulnya sendiri sekarang udah anaknya. Kan bahagia saya ada regenerasi. Soto Betawi, laksa. Saya bilang, cari yang paling enak. Aduh kalau kemarin siapa makannya soto Betawi, bentar laksa. Tamu saya makan di sini saya bayarin. Bukan sok tahu nih, saya bayarin apa promosi. Nyoba dulu. Bu Silvi, saya baru tahu ada Taman 10 enak banget tempatnya. Enak banget soto Betawinya. Itu kan promosi. Yes. Buat dia. Kan lama-lama. Jadi Ibu nggak tinggalin lagi ya, nggak tinggalin langsung gitu ya, buka. Enggak. Gua pergi. Gitu. Dan insya Allah besok pas ulang tahun saya. Iya loh. 11 Oktober, saya udah bikin 63 UMKM Betawi. Amin. Yang insya Allah ya sesuai dengan umur. Jadi sesuai umur tahu aja. Nah, artinya saya pengen pilihin yang benar-benar memang dia sudah maju, legend juga, tapi juga ada juga yang baru merintis. Jadi saya combine. Jadi bisa ikutan dia merasa bangga. Combine artinya gini, yang mereka yang udah mulai naik tapi kelihatan saya lihat nggak prospek. Dibantuin bagus. Ya. Jadi produknya bagus, Bu. Produknya bagusnya promosinya kurang. Ya, promosinya kurang. Seperti Pok Wiyah. Rumahnya di Pondok Kelapa. Dia ini jualan yang namanya akar kelapa. Nah, akar kelapa ini ternyata enak banget. Dan akar kelapa yang di bawah, Bu? Yang di bawah pohon? Namanya kayak akar maksudnya. Itu enak banget. Dan dia tuh pilihan. Ini kayak contoh lagi. Ini adalah apa namanya nih? Emping ya? Bukan. Apa namanya sih? Itu baru simping lah. Iya, emping kan. Bukan emping, simping. Nah, dia ini itu bumbunya enak bener. Dan dia kalau pakai minyak, itu minyak yang bener. Bukan minyak curah. Saya coba habis nih. Ya. Saya juga kalau kemarin saya bawa gini, saya ajak teman. Enak banget, mau bawa pulang silahkan beli. Sama saya juga baru nyobain berpeletok, ternyata enak ya? Bukan bir sih sebenarnya, Bu ya. Ya iyalah. Cuma nama kali. Namanya bir karena apa? Peletak itu iya. Nah, itu di tenggorokan loh. Enak banget. Adem ya. Itu anti Covid loh. Amin. Nah, obat Covid. Nah, kalau ini unik nih. Kenapa saya minta Bentala ikutan di sini? Bentala siapa sih, Bu? Bentala ini adalah nama dari produk ini yang saya belum dalamin betul, tapi yang jelas dia adalah yang membantu promosinya PON 20 di Papua besok. 2021. PON 20. Ini UMKM. UMKM. Tapi ngebantuin
setara nasional. Nanti dia mau promosi ini apa segala macam separuh ini. Jadi Ibu bantuin ke sana ya? Bantuin. Kan saya ketua komite 3 DPD. Oh iya. Urusannya adalah olahraga juga. Bidangnya ibu memang. Ada 12 kementerian yang koordinasi saya. Jadi saya bilang oke, di sini boleh. Nyambung tuh Bu. Ya. Produk UMKM dengan PON. Ya harus nyambung. UMKM aja bisa menunjang PON, bayangin aja. Ya jangan dong luar mulu Bu. Apalagi yang besar-besar. Ini habis podcast ini banyak yang nawarin ke ibu nanti lo untuk masuk ke PON. Boleh banget, boleh. Siapa yang mau ikut ke PON boleh, tapi jauh di Papua. Ya, sama Indonesia ini juga aja Bu. Deh, online aja. Iya. Kan itu kan event bukan Papua doang Bu, event Indonesia Bu. Betul. Cuman tempatnya kebetulan di sana. Dan di Papua juga di beberapa tempat. Di mana? Pokoknya banyak lah tempat-tempat yang emang udah di. Jadi nanti ibu bakal sering ke sana nih? Bukan sering, kemarin aja beberapa kali ke sana. Saya baru sekali doang ke sana ibu. Ya kan harus ngawasin, harus lihat. Terus kalau UMKM yang ibu bina ya, bukan ibu bina sebenarnya ya, yang ibu rangkul ya. Ibu dorong. Angkat. Tantangan ibu apa sih sebenarnya Bu? Kalau mendorong mereka ini kan. Saya sebentar Bu, maksud saya kan kalau saya pelaku UMKM, kadang saya kan sering demotivasi ya Bu ya. Bisa nggak ya gitu. Kalau saya cuma begini. Orang kan cuma ngomong, Anda harus begini. Kalau saya nggak, nih ada tempatnya, udah dagang di sini. Ibu siapkan dari mulai awal sampai akhir ya? Iya. Dia punya produk. Ibu bawa nih. Bawa. Tapi dia ke orang-orang. Tapi dia harus usaha juga di ujung dong. Iya dong. Kan juga dia yang nanti jagain. Saya bilang semuanya tergantung dirimu. Saya kasih peluang. Dan peluangnya nggak asal ngomong, nggak hanya memberi motivasi, tapi ada tempat buat masarin. Dan saya boleh mana ini ya? Saya masukin IG saya. Lumayan kan, saya sekitar ada 40K follower saya. Nah harusnya kan paling enggak 40.000 orang itu tahu lah. Ngelihat. Terus belum lihat YouTube saya. Belum lihat Facebook saya. Belum Twitter saya. Nah, aktif juga ya di sosial media. Iyalah. Saya tuh nggak bisa diem, tangan saya tremor, gerak. Otomatis ngetik Bu. Iya, otomatis aja ngetik. Pokoknya ada apa. Dan Bu Silvi itu handphonenya dikalungin mulu loh. Kayaknya harus standby gitu loh tuh. Karena emang 24 hours in call. Standby loh. Kalau orang biasanya ya yang megang itu timnya gitu, handphonenya dipegang gitu kan. Saya enggak. Kalau ada telepon Bu, telepon. Enggak lah. Saya sendiri kontak itu langsung loh Bu Silvi loh. Saya memang begitu. Saya telepon saya ada 2. Belakangnya sama 0808. Cuman yang satu memang dipegang tim saya karena itu udah go public banget. Oh iya. Boleh. Tapi kalau sewaktu penting, Bu, saya tahu juga nomor telepon ibu yang private, boleh saya bilang. Tapi ingat ya, kata kuncinya gini kalau menelpon saya dan bisa saya tanggapin, miss call. Miss call dulu ya Bu. Miss call kan saya lihat kalau lagi saya kerja atau apa kan saya suka nggak liatin. Ibu balas loh. Balas memang. Jadi begini. Jadi balas terus dong. Jadi gini, oh ini ada 2 nih miss call nih, kan? Terus saya klik, siapa sih yang miss call saya? Oh kalau kontaknya ada Ibu. Oh ini, waktu itu jam 13.30, siapa lagi sih? Oh jam 13.45, kan saya liatin tuh. Oh dia, ini ada urusan apa? Call-nya banyak banget. Nah terus ada yang belum dilihat 2007. Saya banyak Bu, tapi kartu kredit Bu. Terus saya gini, saya katakan di ini apa status saya, maafkan saya kalau belum bisa buka ya gitu ya. Terus karena saya bikin, tapi percayalah hati saya bersama. Dan di atas itu nama saya loh, paling atas loh. Iya loh, bayangin aja ini yang saya telepon loh. Ini Amron Tamrin 10 terbukti loh. Alhamdulillah. Saya mah salut banget lah sama Ibu. Sebenarnya saya juga hari ini bisa podcast Ibu juga kayaknya. Saya yang minta malahan. Ayo kita podcast. Saya bilang. Enggak, saya nawarin. Pertama ditawarin, sekarang saya yang minta. Saya bilang, ayo kita podcast. Mumpung saya tadi ada wawancara sebelah. Tapi hebat loh Tamrin 10. Kenapa Bu? Punya studio yang bisa dimanfaatkan. Punya ruang podcast. Ini untuk komunitas juga Bu, untuk komunitas. Makanya saya bilang kalau ada komunitas Betawi atau apapun itu ya yang mau kita promosikan, kita terbuka Bu di sini. Alhamdulillah, nanti saya akan mengundang LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Ada Gerbang Betawi, ada Majalah Betawi, ada Gerbang Jakarta. Banyak saya mau tawarin nanti sini. Ibu ini ketua ormas ya. Banyak banget. Saya 17 organisasi saya pegang. Saya ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas DKI. Kapoldanya NTB itu wakil ketua saya. Alhamdulillah ya Allah. Nggak capek ya sih Ibu ya. Apalagi Peragi, Perhimpunan Agronomi Indonesia. Saya bingung. Ibu masih hafal itu semua organisasi? Hafal insyaallah. Saya begini, gue kenapa bisa diangkat jadi ketua Peragi? Oh itu nggak tahu, Ibu nggak tahu? Enggak, bukan, dia minta sama saya ketika saya baru dilantik oleh Pak Agung Gumelar. Terus kemudian saya kan di Balai Kota dengan Pak Anies. Ternyata mereka udah nungguin. Saya bilang siapa ini? Perhimpunan Agronomi. Jadi mereka udah konsep, tapi dia butuh ketua. Butuh sosok ya Bu. Saya bilang, saya bukan agronom, saya bukan insinyur. Gimana? Enggak Bu, kita dilihat waktu Ibu Wali Kota. Oh iya, dia ngambil generalnya Bu. Jadi dia kan ngelihat bahwa saya juara 1
Adipura tingkat nasional. Di waktu wali kota Bu ya? Wali kota. Dan itu terus 5 tahun berturut-turut. Selama Ibu? Enggak, sebelum-sebelumnya juga kan saya cuma 2 tahun di sana langsung asisten pemerintahan. Oh iya Para Ibu wali kota sebentar. loh. Iya. Iya benar. Jadi membawahi para wali kota, camat, lurah, asisten 1 kan. Alhamdulillah. Terus deputi gubernur bidang selama itu pariwisata. di waktu asisten pemerintahan itu alhamdulillah loh gubernur saya percaya sama saya. Waktu itu Pak Jokowi sama Ahok. 4 loh, mulai dari kepala BKD PLT-nya, badan kepegawaian. Ibu kok bisa cepet banget saya lihat loh Bu, track record Ibu tuh. Memang 2 tahun rata-rata. Apa memang grandisanya begitu ya? 2 tahun Bu Silvi harus pindah, 2 tahun harus pindah. Jadi gini, ada 2 unit besar ya, kependudukan dan catatan sipil. Dijadiin 1, pejabatnya ada 10. Oh, merger. Nah, terus kemudian merger, kemudian saya jadi kepala dinasnya dan saya harus ngenurunin 5 orang. Coba bayangin. Oh iya kan? Pasti begitu dong. Kalau nggak pendekatannya luar biasa, wah bisa di demo saya kan. Dan itu senior Bu. Iya, benar banget. Makanya anak-anak muda belajar di Bu Silvi bukan gara-gara umur juga Bu ya. Benar. Skill harus ditambahin Bu ya. Saya mungkin kalau pengetahuan gak lebih jago saya daripada anak muda kali. Oh, lebih jago Ibu kayaknya. Iya, Netflix-nya juga saya nonton. Lambe Turah juga ikut lihat. Anak muda sekarang ini belum tentu tahu Bu Netflix apaan Bu. Saya aja baru daftar 2 bulan yang lalu. Anak-anak muda Hotstar nontonnya 39.000. Ibu nonton Korea juga nggak? Iya dong, pokoknya sekali ngetren apa nih, wah saya ikutan gitu. Pokoknya Ibu liatin trending topik dulu gitu ya. Apa nih? Pokoknya gue harus ngikutin anak muda. Supaya apa? Saya bisa masuk. Oh iya. Kemudian saya bisa mengarahkan. Iya. Itu masih bener loh. Itu strategi bagus Bu. Iya dong. Itu nih yang ikut saya, tim saya nih. Yang dulu jungkir balik waktu saya pilkada, sampai saya DPD, saya nggak mau ada dari Harvard ngelamar sama saya mau jadi tim ahli saya, tenaga ahli, mau jadi staf ahli saya. Enggak deh, Anda kan udah keren-keren, udah di tempat yang lain aja. Ini semua anak muda anak jalanan, suka demo. Opan anak jalanan, suka demo, suka apa? Tapi saya bilang kamu mau bener nggak? Sekolah di Darus Riyadi, fotografer, makanya dia jadi fotografi saya gitu ya, saya ajak. Dan kalau kita turun saya nggak mau bareng. Jadi kita pameran bareng gitu. Tapi kayaknya tim Ibu nggak sanggup sih ngikutin Ibu sih. Ya emang kadang-kadang pada peler-peler pada jatuh-jatuhan. Sakit. Lu gimana sih lu kok bisa sakit? Pertanyaan saya selanjutnya. Pejabat seperti Ibu, kapan tidurnya Bu? Nah tidurnya saya paling berkualitas. Ini lagi ngomong begini, kalau saya ngantuk saya tidurnya gitu. Saya bisa kualitas dalam deep sleep. Bisa langsung? Bisa langsung. Ujian aja gini udah selesai. Orang belum pada selesai saya merem aja gitu, tidur saya. Cukup Bu? Cukup. Gak pernah ada penyakit pusing kepala gara-gara kurang tidur Bu? Alhamdulillah Tuhan kali baik ya, karena mungkin saya banyak kerjaan jadi kasihan kali ini. Ntar jam 2 saya harus pergi karena pesawatnya jam 4 saya ke Buton. Buton, Buton. Panjang Bu perjalanannya Bu? Iya. Terus pulang cuman tanggal berapa 17 sampai 19. 2 hari ya. 2 malam 3 hari. Terus langsung pulang ke Jakarta tanggal 19, 20 sampai 22 ke sana kemana ke Kalimantan Tengah. Kemarin tanggal 22 pas yang terakhir kita kontakan ya Bu ya. Kota Jakarta kita besok kan nih. Mudah-mudahan di sini jadi nih. Dan sama saya nongkrong sampai jam 1 pagi Bu. Oh harus dong. Jadi ya. Yang kemarin sampai 1:30 pagi kita Bu. Bener. Enggak, tapi maksud saya besok tanggal 22 Juni jadi enggak ya? Oh, tunggu dulu, nanti dulu Bu. Kita lihat. Karena PPMK-nya kan PPKM Bu. PPKM kita kan diundur sampai tanggal 28 ya. Iya. Tapi kita lihat kondisi Bu ya. Mudah-mudahan soalnya apa ulang tahun Kota Jakarta itu. Ya, Ibu mendukung banget ya. Sangat sebagai mendukung. orang Betawi pengen ulang tahun Jakarta ya wajar lah Bu. Dan saya biar gubernur ngajak nggak ngajak pokoknya saya ikut membantu terus. Ya. Dan Ibu cuma sebenarnya memang niat bantunya banyak banget sih. Amin. Rencana Ibu nanti kalau untuk UMKM Betawi ini apa sih akhirnya Bu, titik akhirnya gitu? Saya pengen mereka sukses. Karena sukses. Ini banyak ya, ini contohnya dia masih punya anak kecil yang jualan birkultok. Saya pengen dia juga bisa membina generasi berikutnya, anaknya sekolah. Kalau dia cuma sampai S1, anaknya S2. Emang rapatnya kalau maknya profesor, anaknya apa ya? Enggak ada lagi Bu. Ya guru profesor lah ya. Enggak ada Bu, profesor apa lagi Bu? Kira-kira insya Allah, tapi yang penting dia bermanfaat untuk orang. Dan bisa melahirkan kader-kader baru. Dan Ibu lepas mandiri ya Bu ya? Ya, ini contohnya nih ada seorang anak yang cuman punya ibu. Abangnya juga sakit, jadi cuman sendiri yang ngerjain ini, tapi ibunya bantuin dengan doa. Abangnya udah nggak bisa. Nah, ini harus maju saya bilang.
kamu makanannya Udah enak menyebar banget. kemana nih Bu produknya? Dia udah dibawa ke seluruh Indonesia nih. Ya. Terus saya lagi bilang, nanti kalau saya punya teman di Malaysia, kan saya ada teman di Malaysia, teman di Singapura gitu kan. Saya bilang saya mau bawain, saya mau jual dia. Siap nggak kamu? Insya Allah. Pelaku UMKM ini nggak nuntut sama ibu gitu, Bu katanya bantuin, ini nggak berhasil mulu Bu, gimana dong gitu. Saya bilang harus sabar. Kan orang kan pengen ekspres sekarang Bu. Iya, emang instan itu. Aduh, kadang-kadang orang gimana. Terus saya bilang, kalau kamu nggak punya merek, saya yang bantuin. Langsung saya ke mana, ke hak patennya, saya bantuin. Siap. Kalau baru bayar-bayar begitu, insya Allah saya Terus masih bisa modal Bu. Nah saya bilang begini, kalau mau punya modal kirim surat, saya ke Bank DKI. Saya Ibu gato-gatoin. menghubungkan. Ya saya bagian gato-gatoin Iya, ya. menghubungkan. Alhamdulillah tapi jangan sampai utangnya kelamaan. Bang DKI bantuin Bang DKI. Oh Bang DKI sih udah paling hot deh, saya paling suka sekali. Termasuk saya ini kan ketua yayasan pensiunan Pemprov DKI. Pemprov DKI. Iya, alhamdulillah sekarang sudah punya gerai. Kerjasama dengan siapa? Bank DKI, PD Pasar Jaya. Saya. Iya, terus Food Station. Yes, Dharma Jaya. Alhamdulillah jalan. Sebenarnya kalau ibu bilang kalau semuanya sinergi bisa ya Bu ya? Oh semuanya bisa. Dan BUMD kita komplit Bu ya semuanya? Komplit lengkap. Makanya nggak usah kemana-mana, udah ke BUMD aja. Iya komplit ya. Mudah-mudahan para komisarisnya juga profesional. Amin Bu. Sehingga BUMD-nya naik terus gitu. Kenapa komisarisnya Bu? Ya karena dia kan yang ikut menentukan arah, dia mengawasi. Dan perwakilan Pemprov ya Bu ya? Perwakilan Pemprov DKI. Dan saya bilang mohon maaf ini bukan apa-apa. Bank DKI harus maju. Iya, mereka lagi harus proses maju. berproses. Kenapa? Karena PAD kita aja nggak usah ngurusin yang lain dulu nih, urusin PAD-nya aja, urusin APBD-nya aja. Udah kelewatan. Ribet ya Bu ya? Udah banyak banget. Banyak ya. Mana aja kalau 2 juta sampai 70 T. Sekarang walaupun lagi merosot tapi kan itu potensi yang luar biasa. Dan mereka juga harus melirik UMKM sih Bu ya. Iya, benar. Karena UMKM ini banyak berkembang tapi modalnya gitu ya. Modalnya gitu ya. Ya dan, itulah risiko. Dan senior-senior seperti Ibu ini kan bisa bantuin dari endorsement-nya, mempromosikannya gitu ya. Kemarin ada kumpulan ustazah-ustazah. Dia bingung gimana, saya bilang mau nggak siap pengajian jual Dharma Jaya. Oh Bu murah banget, sehat. Iya. Dia nggak tahu tuh yang namanya daging. Daging yang dijual di pasar dengan daging yang dikemas. Iya. Langsung itu nggak tersentuh tangan loh. Iya. Steril banget Bu. Jadi steril banget. Saya bilang ini malah lebih sehat. Tapi pakai es. Justru saya bilang dia pakai es vakum. Iya. Kuat, saya bilang baru tahu dia. Diedukasi Bu ya. Oh saya edukasi banget, saya ajak ustazah. Alhamdulillah. Saya ajak juga ke kantor DPD, dia foto di tempat orang-orang demo, kan happy. Tempat orang demo Bu? Ya kan DPR kan tempat orang demo. Itu tempat Ibu loh. Iya, kan ada kura kan, gedung kura. Nah iya. Ibu kalau demo keluar dari mana Bu? Oh iya. Kebetulan saya nggak di demo, saya berteman sama orang demo karena saya juga suka demo. Ibu aktivis juga. Terus ondel-ondel. Saya ajak, kan dia punya komunitas. Komunitas ondel-ondel banyak ternyata. Dan itu kan mereka di jalan-jalan kan, jalan-jalan gitu. Terus kemudian saya bilang kamu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau sudah lihat sejarahnya, ondel-ondel itu memang dulu tuh dari rumah ke rumah. Ya, untuk apa artinya mereka menghibur. Terus ada keriaan, ada sunatan, apa gitu. Tapi saya bilang oke, kalau di rumah hunian sih nggak masalah. Pemerintah daerah juga paham sampai untuk hidup dan untuk melestarikan. Tapi jangan di jalanan. Kan itu membahayakan dirinya sendiri. Tapi dulu ngamen juga Bu kayak gitu dulu. Dulu ngamen sebenarnya. Tapi ke rumah-rumah, ke acara-acara. Dan lingkungan kan acara, ada sunatan di sini, sunatan di sono, ada maulidan gitu-gitu kan. Ada orang kawinan segala macam. Nah sekarang enggak, ada komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Itu yang dipajang di depan beranda. Dipajang Orange, di beranda. Jackmania, khasnya Pok Silvi. Ibu Silvi ini serba orange loh, kinclong mulai. Dibilang sosialita bukan ya? Ya empok-empok lah Ibu ya. Empok-empok ya. Kan ada ya ketua DPD saya manggil Prof gitu. Iya Prof. Saya bilang Pak Ketua jangan manggil aku Prof lah. Kenapa? Terlalu akademis. Apa Empok Silvi aja? Bilang gitu. Iya. Manggilnya empok aja. Alhamdulillah sih. Iya. Jadi nanti kalau satu pertanyaan titipan tadi Bu. Apa tuh? Sebenarnya dari sisi Betawi Bu ya. Ondel-ondel itu fungsinya apa sih Bu? Dari sejarahnya ini Bu, terakhir nih Bu. Sebenarnya itu adalah dia tempat untuk menghibur. Sebenarnya dia tuh ada. Karakternya itu loh Bu, dari mana sebenarnya Bu? Ya penerima tamu. Oh. Gitu, penerima tamu. Cewek dan cowok. Cowok dan cewek. Iya kan pasti loh cowok sama cewek, sama cowok. Jangan. Nah sekarang udah banyak loh kayak gitu-gitu tuh sekarang. Film-film semua mengarah ke sana. Naudzubillah ya. Udah jangan bahas itu Bu. Ngeri. Saya mau tahu karakter ondel-ondel itu
Jadi sebenarnya dia penerima tamu yang menjaga rumah juga. Ada apa-apa. Kemudian dia ya, apa kalau kita bilang representasi dan personifikasi dari keramah tamahannya orang Betawi. Harus menerima, harus apa kan? Betawi terkenal dengan egaliternya. Enggak pernah loh ada yang namanya ini Betawi ningrat, Betawi enggak ada. Enggak ada. Ngomong sama emaknya sama aja gitu. Tapi tetap menghormati karena apa? Basisnya di agama. Nah, itulah Betawi yang menurut saya ya kayak saya nggak pernah merasa oh dia kan lebih muda, enggak tuh biasa Nggak ada aja egaliternya sejajar di sana. terus. Tidak ada kasta di Betawi. Nggak ada kasta. Iya. Nggak ada kasta. Jadi itu simbolnya. Ya betul. Dan saya menurut ibu kalau dipakai di jalanan itu udah menyimpang tuh. Kalau dia di jalan-jalan yang yang mengakibatkan dia menjadi terganggu keamanannya sangat menyimpang gitu. Ibu lebih ke bahayanya ya? Lebih ke bahayanya, keselamatan dirinya. Bukan budayanya yang disalahartikan. Termasuk. Jadi itu ya. tempatnya nggak di situ gitu loh. Makanya kita harus bikin tempatnya kan Bu ya. Itu sebabnya saya bilang begini. Kita harus ada pojok-pojok di mana semua keriaan-keriaan. Misalnya ada kafe, ada apa-apa. Ya iya dong, ini kan kafe sekarang DJ ini. Bu. Ya, maksud saya. Iya DJ. Tapi palingnya kan ada sosok kayak di Bali gitu. Oh iya, kan dipegang Ibu tradisinya itu ya. Iya. Biarpun kafe tapi modern, tapi tetap kearifan lokal kayak Jepang. Kurang gimana modern? Iya. Kyoto. Tapi tetap konsepnya Jepang banget. Itu, jadi dan konsep tradisional tetap dijaga. Jadi Ibu bilang ini modernisasi bisa diikutin, tapi bisa. Budaya tadi tetap disesuaikan. Iya. Kan pernah ada SK gubernur ya, saya ingat banget. Ada SK gubernur yang menyatakan kalau kita mau bikin IMB, itu harus ada ornamen yang bernuansa Betawi. Ya? Ada. Kantor Bu, kantor kali ya? Dulu semua. Rumah atau apa. Paling nggak gini, umpamanya aduh aku nggak cocok maunya kan minimalis gitu. Tapi kan ada gigi balangnya. Terus ada ornamen apa? Ada lengkungan, lekukan, apa namanya, saya bukan arsitek. Warnanya juga. Warnanya kayak gitu-gitu. Paling nggak diambil salah satunya. Sekarang kan hebat nih. Saya sekali lagi salut sama gubernur-gubernur terdahulu dan diteruskan oleh Pak Anies. Senen coba. Oh iya. Keren. Pasar kan? kita ya. Iya. Warnanya warna Betawi Bu. Benar. Dan ke Pasar Jaya kan? Iya. Siapa yang punya? Siapa yang punya? Pemprov Bu. Kirain banyak Bang Amron. Enggak lah Bu, saya pekerja di sini. Tapi mudah-mudahan saya menjiwai sih Bu. Amin, amin. Saya tahu kreatifnya luar biasa. Ya. Halo Direktur PD Pasar, tangkep dia. Jangan lepaskan dia. Amin. Kreativitasnya bagaimana mengajak orang luar biasa. Saya kapan jadi Direktur PD Pasar? Belum Bu, nanti Bu. Saya lagi menikmatin proses setelah Bu. Pak Arief naik dulu dong ya, baru. Saya menikmati prosesnya Bu. Amin, amin. Saya juga Ibu sudah saya masukkan role model saya sih sebetulnya. Amin, amin. Ya, ngelihat orang yang jadilah sudah seperti air yang mengalir, tapi kita tetap berjuang menuju arah yang benar. Iya. 10% masyarakat Indonesia yang belum mengenal Bu Silvi, kalau sudah kenal nanti udah kayak empok beneran dah. Empok atau ibu lah ya. Ya. Jadi terus tadi program Ibu akan terus membawa budaya Betawi, terus membawa UMKM Betawi sampai ke go internasional. Sekarang mau coba nasional dengan PON ya Bu ya. Iya. Nanti kalau ada program-program yang lain, Ibu juga akan masukkan ya. Termasuk program-program Sister City-nya. Oh, di luar negeri dong Bu. Iya, Sister City-nya DKI yang dulu juga saya pernah cawe-cawe sebagai kepala biro, kemudian sebagai asisten pemerintahan. Saya juga mengingatkan bahwa kita juga punya BKSP, Badan Koordinasi Parlemen. Jadi parlemen-parlemen antar Sister City ini. Nah, saya mau ikutkan itu. Jadi, kalau kita lagi pergi kemana, Kazakhstan, nah kita bisa membawa kayak barter gitu Bu ya. Kita bikin ada pertukaran budaya, pertukaran industri, kerjasama dengan Kadin. Tapi kita harus terima juga kan Bu? Harus kan. Entahlah setelah pandemi. Tapi kita besok nih kita aja udah mau dialog langsung dan online, jadi offline dan online hybrid, dengan Ibu, hybrid. Saudi Arabia tentang kerjasama apa yang mau kita termasuk bawa? UMKM Bu? Termasuk UMKM. Pantas nggak Bu UMKM ini Bu ke sana? Pantas banget tuh. Aduh, packagingnya begini doang Bu. Sebenarnya Tanah Abang udah pindah loh ke Saudi. Orangnya udah kalau haji, haji itu semuanya dari Tanah Abang, Masya Allah. Ibu Betawi. Aduh, saya kalau lagi ya Allah ini produk Tanah Abang kenapa ada di Mekah, gitu. Kita beli lagi, kita bawa lagi. Aduh ya Allah, Bu, Tanah Abang udah ke ekspor impor Bu. Iya luar biasa deh, udah benar-benar bagus benar. Pedagangnya juga mancanegara Bu. Iya, aduh.
Saya bilang nah gitu. Jadi Hmm. saya mau berjuang itu bukan hanya mudah-mudahan kalau di Jakarta udah bagus, kita tingkatkan di Indonesia, setelah itu kita ke luar negeri. Iya. Paling tinggi tidak hinterland kita, negara-negara tetangga kita, Mm-mm. harus kita bina. Iya. Tapi harus pede dulu, Bu ya. Harus. Produk kita juga harus bagus dulu ya, Bu. Harus ya. bagus. Oh, jangan lupa loh, kemarin saya dikasih sama Bu Ratu ya. Itu kemasan seperti model lace kayak gitu tuh. Udah bagus-bagus banget. Oh, itu binaan mereka, Bu. Iya, udah bagus. Itu dari mulai kecil dibina terus sampai makanya saya bilang PPK gini, UKM nanti luar kalau biasa. ulang tahun Kota Jakarta, mereka jualan deh, kasih diskon deh, murahan dikit gitu kan. Untuk pasti ulang tahun Kota Jakarta. Nunjukin produk dulu ya. Jadi nunjukkan produk dulu, nanti sama expose. Nah, ini untuk ngebahas ini memang kayaknya sama Ibu nggak cukup sebentar. Nanti lain lagi. Untuk saat ini yang kita bahas tentang Betawinya dan programnya Bu Silvi untuk pelaku-pelaku UMKM khususnya Betawi ya. Karena mungkin kalau Bu Silvi ngurusin semuanya juga nanti malah yang lain gak ada kerjaan, Bu ya. Tapi aku suka itu loh, masakan Manado gitu. Ibu, saya orang Betawi kok suka Manado sih, Bu? Enggak, saya suka kulineran. Artinya makan Makassar, soto Makassar. Ibu gitu. kayaknya suka rasa yang agak keras ya. Dan pedas. Iya, makannya. Jarang loh, Bu, orang Betawi suka pedas, Bu. Hot. Coba bilang orang Sunda paling, Bu. Enggak, orang Betawi suka pedas, asinan. Tapi ini saya bilangnya, Bu ya, jujur ini, kerak telurnya yang Ibu ajak ini benar-benar enak loh. Angkanya mampir ke Tamrin 10. Saya sejujurnya bukan apa-apa, saya nggak suka kerak telur, Bu, benar. Tapi pas nyobain luar biasa ya. Suka saya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Saya di PRJ pernah beli kerak telur, nggak saya habisin, Bu, nggak habis, sekali aja udah. Kalau ini nambah. Ini kayaknya, aduh, enak benar. Alhamdulillah, makanya mampir ke Tamrin 10 punyanya Bang Amron. Saya bilang lagi, ini bukan endorse, tapi silahkan yang nonton ini. Udah nyobain soto Betawinya belum? Belum. Oh, udah. Enak ya? Udah. Laksanya, Laksa belum. Cobain. Kayaknya waktu saya mesti banyak ini nyobain. Oh iya dong, asinannya. Dan makin belum gendut. lagi ini, apa biji salaknya, terus pacar Cina. Saya Gitu. kadang-kadang pengen cari ada cross subsidize deh. Maksudnya, Bu? Pengen cari sponsor gitu. Oh, bisa. Jadi biar dia ini saya lagi mikir ini bagaimana mereka bisa menjualnya murah sehingga orang bisa nyobain. Karena mungkin bukan mass production sih, Bu. Kalau produksi massal mungkin bisa murah. Iya, benar ya. Jadi makanya konsumen juga harus ngerti untuk posisi ini sih, Bu ya. Kasian ya. Iya dong, dari sisi ada dong rasa. Nasionalismenya harus ada, Bu. Kalau enggak produk kita enggak akan naik-naik, Bu. Ya kalau kita belanja sama orang kecil yang tukang sayur dorong nawar sampai mengker. Biasanya kan ibu-ibu tuh. Saya ini berapa Bang? 30, dia jalannya aja untungnya cuma 5.000 misalnya. Jalannya sampai didorong-dorong ya Allah. Saya gitu enggak nawar saya. Iya dong. Kalau kita mau dukung produk, pengen nawar saya tapi nggak bisa. Tapi dalam diri ibu kan dalam hati kecil pengen nawar. Nggak pengen emang, bukan nawar banget saya. Kayaknya Bu ini aja dulu podcast kita kali ini, Bu ya. Oke. Saya kalau ngobrolin bisa sampai jam 12:30 lagi nih. Thank you banget Bu Silviana Murni untuk kedatangannya di podcast Tamrin 10. Next mungkin kita bahas yang lain lagi ya. Jadi kalau ke Tamrin 10 jangan lupa beranda Betawi. Beranda Betawi, orange ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Silvi.